Hai, saya Alif dari Firby Law Firm. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pendampingan hukum atas tindak pidana narkotika. Namun, sebelum membahas lebih lanjut, perlu dipahami terlebih dahulu mengenai makna daripada tindak pidana narkotika itu sendiri. Secara sederhana, tindak pidana narkotika merupakan sebuah rangkaian perbuatan melawan hukum yang dilakukan tanpa hak mengkonsumsi atau mengedarkan zat narkotika yang dilarang sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Narkotika itu sendiri. Pada penjelasannya, dalam pasal 1 angka 1 Undang-Undang Narkotika dijelaskan secara singkat bahwa narkotika merupakan sebuah zat atau obat yang berasal dari tanaman ataupun non-tanaman yang mana efek dari pengkonsumsian obat tersebut dapat menimbulkan efek ketergantungan yang mana akan berujung pada tindakan berbahaya nantinya. Maka perlu dibatasi atau dilarang karena dampak negatif di dalamnya. Adapun perlu diketahui, meskipun tindak pidana narkotika merupakan suatu perbuatan melawan hukum, namun seorang terdakwa yang melakukan tindak pidana tersebut tetap memiliki hak untuk mendapatkan pendampingan hukum atau bantuan hukum di pengadilan atau bahkan sebelum masuk ke pengadilan itu sendiri. Karena perlu diketahui bahwa pendampingan hukum atau bantuan hukum merupakan proses pemenuhan hak-hak terdakwa. Oleh karena itu, pihak yang berwenang, baik itu kepolisian atau bahkan di tingkat pengadilan nantinya, berhak untuk menunjuk seorang kuasa hukum atau seorang terdakwa juga berhak untuk memilih sendiri kuasanya untuk melakukan pendampingan atas tindak pidana yang dilakukan. Adapun tahapan pendampingan hukum tindak pidana narkotika itu sendiri dibagi menjadi 4 tahapan. Dalam hal ini akan saya coba jelaskan secara singkat. Yang pertama adalah pada tingkat penyelidikan. Tingkat penyelidikan merupakan tingkat pendampingan hukum pertama yang dilakukan oleh penyelidik atas dugaan serangkaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh terdakwa. Maka apabila penyelidik berhasil menemukan fakta-fakta baru, akan dilakukan tindakan yang kedua atau tindakan penyidikan. Tindakan penyidikan sendiri, seorang terdakwa dalam hal ini juga berhak untuk didampingi oleh kuasa hukumnya. Dalam hal ini penyidik melakukan proses pembuktian atau pengumpulan suatu bukti-bukti dari rangkaian tindak pidana narkotika yang dilakukan oleh seorang terdakwa. Oleh karena itu, apabila pada tingkat penyidikan dirasa cukup, maka penyidik akan menyerahkan berkas tersangka naik menjadi berkas penuntutan atau berkas P21, diserahkan kepada penuntut umum agar dilakukan pembuatan dakwaan, kemudian akan diserahkan kepada pengadilan. Selanjutnya, tahapan yang keempat adalah pemeriksaan persidangan. Tahapan ini merupakan tahapan yang cukup penting bagi seorang terdakwa didampingi oleh seorang kuasa hukum atau seorang pengacara untuk mendampinginya pada saat proses pemeriksaan di pengadilan. Karena nantinya pada tahap inilah akan ada proses pembelaan dari terdakwa, akan ada proses pembuktian, bahkan nanti di akhir akan ada putusan hakim yang akan menjatuhkan terdakwa apakah benar bersalah atau tidak bersalah. Oleh karena itu diperlukan seorang pendamping hukum atau seorang advokat juga pengacara untuk mendampingi seorang terdakwa dalam proses pemeriksaan di persidangan. Oleh karena itu perlu diketahui lebih lanjut, karena seorang terdakwa sekalipun memiliki hak untuk mendapatkan bantuan hukum atau pendampingan hukum pada proses penegakan hukum, dalam KUHP sendiri telah dirincikan beberapa hak-hak terdakwa yang mana perlu dipenuhi oleh penegak hukum dalam memproses terdakwa, termasuk dalam tindak pidana narkotika. Beberapa di antaranya tentu terdakwa memiliki hak untuk didampingi oleh kuasa hukumnya, terdakwa memiliki hak untuk diproses dan diperiksa secara adil di pengadilan, baik pada tingkat kepolisian hingga ke pengadilan. Kemudian, terdakwa memiliki hak untuk diberitahu dengan bahasa yang jelas agar mudah dipahami juga tentunya oleh terdakwa.
Kemudian, terdakwa juga berhak untuk mendapatkan juru bahasa yang jelas untuk didampingi oleh profesional. Kemudian selanjutnya, terdakwa berhak menunjuk sendiri penasihat hukumnya untuk mendampinginya pada saat proses pemeriksaan. Kemudian, terdakwa juga berhak untuk mengusahakan agar hak-hak lainnya terpenuhi. Ada beberapa hak lainnya yang diatur dalam KUHP, namun tadi adalah beberapa hal lainnya yang dapat saya jelaskan. Tentu apabila teman-teman masih ingin mencari tahu atau konsultasi lebih lanjut terkait dengan tindak pidana narkotika dan juga pendampingan hukumnya, dapat menghubungi kami melalui website kami di www.firbilawfirm.com. Terima kasih.